Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Tetap kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tetap juga kita percaya selama kita memandang kepada Tuhan, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, maka kita tetap berhak atas segala berkat dari Tuhan, atas semua janji-janji dari Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya tergerak hari ini untuk mengajak kita belajar dari firman Tuhan tentang berkat atau kutuk. Berkat atau kutuk. Menarik saudara, kenapa? Kalau kita kembali ke Alkitab, sebenarnya kitalah yang akan membuat pilihan. Mau jadi umat yang diberkati atau menjadi umat yang akhirnya menerima kutuk. Sekali lagi, kalau kita kembali kepada firman Allah, kepada Alkitab, Tuhan itu memberikan kita kesempatan atau memberikan kita kebebasan untuk membuat pilihan. Kita mau menjadi orang yang diberkati atau kita justru ingin menjadi orang yang dalam posisi terkutuk. Saudara-saudara, saya akan ajak kita belajar dari Alkitab di Ulangan pasal yang ke-28. Saudara-saudara, semua orang tahu kalau kita baca Ulangan 28, Ulangan 28 bicara masalah berkat dan kutuk. Yang menarik adalah hal ini Tuhan suruh disampaikan oleh Musa hanya sesaat sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara tahu bahwa Musa sudah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun itu mereka dididik langsung oleh Tuhan, sehingga banyak orang mengatakan itu menjadi sekolah padang gurun. Mengapa Tuhan memerlukan 40 tahun untuk mendidik mereka? Karena bangsa Israel waktu itu, kehidupan mereka yang ratusan tahun di Mesir sudah mengubah karakter mereka, sudah mengubah pola hidup mereka, sudah mengubah paradigma mereka, bahkan termasuk persepsi mereka tentang Tuhan. Sehingga Tuhan memerlukan 40 tahun untuk mengubah kembali, untuk membentuk sebuah karakter yang baru. Dan ternyata tidak mudah. Karena itulah saudara-saudara, di saat mereka akan memasuki Kanaan, Musa menyampaikan hal ini. Kalau kamu ingin diberkati, ini yang harus kamu kerjakan. Tapi kalau kamu nggak kerjakan, otomatis kamu akan kena kutuk. Nah saudara-saudara, mari kita coba baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Musa tegasin, pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Saudara lihat, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini bicara masalah berkat. Tetapi saudara lihat, saya lompat ke ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Artinya apa? Mencapai engkau. Kita nggak bisa berlindung. Kemanapun kita pergi, maka kutuk ini datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi saudara-saudara, dua istilah yang sama digunakan oleh Tuhan, yaitu berkat datang kepadamu, kutuk juga akan datang kepadamu. Jadi saudara-saudara, pilihan ada pada kita. Kita mau didatangi berkat atau kita mau didatangi kutuk.
Saudara-saudara, kalau kita memilih berkat, sebenarnya syaratnya apa? Sebagai bukti kita memilih berkat, sederhana dia katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang kedua, jika engkau melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi saudara, dua hal ini aja, nggak sulit. Mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Apa yang diperintahkannya kepada kita. Jadi saudara, banyak orang mulai bertanya, bagaimana cara saya mendengar suara Tuhan? Nggak sulit saudara. Di sini Musa mengatakan, ya itu perintah-perintah yang kau dengar, yaitu suara Tuhan. Itu suara Tuhan. Segala perintah yang kau dengar itu suara Tuhan. Itu perintah dari Tuhan. Saudara-saudara, menarik bagi saya, kadang-kadang saya agak sedih aja. Kenapa orang sekarang ini mulai memperdebatkan berbagai hal dalam Alkitab. Mulai memilah-milah di Alkitab. Yang mana perintah masih berlaku, yang mana perintah tidak lagi berlaku. Orang salah memahami hukum Taurat. Orang katakan Taurat tidak berlaku lagi. Siapa bilang Taurat tidak berlaku, saudara? Taurat masih berlaku. Kan setelah Yesus datang membatalkan, bukan membatalkan hukum Taurat. Justru Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Saya ingin buktikan saudara. Saya tidak catat di sini, tetapi izinkan saya baca Alkitab misalnya di dalam Matius pasal yang kelima. Dalam Matius pasal yang kelima saudara, di dalam ayat 17-18. Saya baca aja, saudara-saudara yang di rumah barangkali bisa buka Alkitab saudara. Lihat Matius 5:17. Ini Yesus langsung mengatakan apa? Ini di awal dia memulai pengajarannya, di awal-awal. Janganlah kamu menganggap, sekali lagi Matius 5:17. Janganlah kamu menganggap bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Catat. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, melainkan semuanya terjadi. Saudara, saya ingin menyampaikan sedikit saudara, sepaling tidak kita punya pemahaman yang sama hari ini tentang hukum Taurat. Hukum Taurat yang ditolak oleh Yesus pada masa itu bukanlah 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Bukan. Tapi yang terjadi adalah perjalanan bangsa Israel. Para ahli-ahli Taurat sudah mulai menafsirkan 10 hukum itu dan memecahnya dalam butir-butir kecil. Sehingga akhirnya orang Yahudi atau orang Israel memiliki ribuan hukum. Termasuk di sana makan harus cuci tangan, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Jadi akhirnya waktu itu saudara, hukum itu jadi kabur. Sehingga umat Allah pada masa itu mulai kebingungan dengan banyaknya hukum yang dibuat oleh para Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudara, karena itulah kalau saudara ingat, ketika Yesus ditanya oleh para ahli Taurat, sebenarnya hukum Taurat itu intinya apa? Manakah yang terpenting hukum Taurat? Yesus katakan apa? Hanya dua hal. Yang pertama, hal yang pertama dan yang utama, lihat dalam Matius pasal 22. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dalam hukum inilah dikatakan hukum yang pertama dan yang terutama. Dan Yesus katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu nilainya, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus mengatakan kalau hukum Taurat itu harusnya dibuat lebih simpel, bukan dibuat jadi rumit. Dengan kata lain, 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa itu hanya dua intinya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan diputar balikkan saudara. Di luar itulah Tuhan menolak. Nah, saudara lihat, Yesus ingin mengatakan apa?
bahwa hukum Taurat itu tidak akan pernah dihapuskan, tidak akan pernah ditiadakan, tapi digenapi iya. Digenapi iya. Artinya apa? Kalau digenapi berarti dilakukan, disempurnakan, dikerjakan dengan sempurna. Dan satu iota atau satu titik pun dari hukum itu tidak boleh ada yang dihapus. Karena itu tolonglah saudara-saudara yang mulai memilah-milah, yang merasa ini tidak perlu dikerjakan lagi, ini nggak perlu lakukan lagi, tolonglah. Tolonglah. Tuhan bukan Tuhan yang bodoh, maaf. Yang menarik kembali ucapannya, tidak. Kalau Tuhan sudah berikan perintah, perintah itu berlaku. Dipakai istilah dalam Matius 5 ayat yang ke-18. Selama langit dan bumi belum lenyap. Perintah Tuhan itu sama. Satu contoh saudara, izinkan saya juga agak bingung sekarang ini. Ada orang yang memperdebatkan, sekarang kan tidak ada ibadah di gereja. Apakah masih kita berikan persembahan pada gereja? Apakah kita masih layak bayar persepuluhan ke gereja? Saya agak bingung saudara. Sebenarnya apa sih motif orang memperdebatkan ini? Nanti kita akan belajar, kalau saudara nggak mau lakukan, nggak usah. Nggak usah pengaruhi orang saudara, nggak usah. Karena itu perintah. Kalau saudara nggak beri persembahan sama Tuhan, nggak usah. Nggak ada masalah. Tuhan nggak pernah memaksa orang kok. Pilihan ada pada kita. Semua orang bebas kok. Dari sejak awal Tuhan menjadikan manusia, Adam dan Hawa dikasih pilihan kok. Ini boleh, ini nggak boleh. Kamu pilih yang mana? Nah ternyata Hawa dan Adam memilih yang tidak boleh, silahkan. Tapi konsekuensinya silahkan. Jadi kalau sekarang saudara memilih tidak melakukan perintah A, perintah B, silahkan. Tuhan nggak ada masalah saudara. Nggak ada masalah. Saudara nggak usah khawatir saudara. Tapi saudara harus bermasalah dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya tidak mau kita berpolemik tentang itu. Nah saya ingin kembali. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Artinya apa? Baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Baik-baik supaya nggak salah. Dan apa yang kau dengar itu lakukan. Karena itu perintah. Saudara-saudara. Tapi bagi orang memilih kutuk juga hanya dibalik aja dikatakan. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau tidak melakukan dengan setia. Jelas kan? Maka lihat segala perintah yang disampaikan pada hari ini. Saudara-saudara, jadi simpel aja. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, ya dengar firman Tuhan, lakukan. Tapi kalau engkau tidak mendengarkan, tidak melakukan dengan setia, ya berarti saudara sedang memilih kutuk. Bisa dipahami saudara? Nah saudara, sekali lagi saya ulangi saudara, nggak usah berdebat dengan Tuhan saudara. Alkitab ini sudah diuji oleh waktu. Udah diuji oleh waktu. Alkitab itu terakhir ditulis pada abad pertama. Berarti sampai sekarang udah 21 abad isi Alkitab itu. Dan saudara sudah menguji saudara. Kenapa kita hidup abad 21 kok ingin menguji ulang ayat-ayat Alkitab? Kok ingin menguji ulang perintah-perintah Allah dalam Alkitab? Hanya saya pahami saudara. Bahwa memang Alkitab juga mengatakan di akhir zaman ya seperti itu modelnya. Menyuruh orang melakukan yang tidak perlu lakukan, tapi melarang orang melakukan yang harus dilakukan. Apakah yang diciri orang modern, saudara? Saudara tolong hati-hati. Untuk yang lain silahkan saudara berdebat, tapi untuk perintah Allah, mohon tidak jadi perdebatan. Amin, saudara? Mohon. Polos-polos ajalah kepada Tuhan. Tulus-tulus ajalah kepada. Kalau saudara nggak mampu melakukan, katakan saya nggak bisa. Dan bahkan kalau saudara kata saya nggak mau, ya silakan. Maaf, saya ingin mengatakan tegas saudara. Karena saya ingin saudara ada di jalur berkat, bukan di jalur kutuk. Saya ingin saudara menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara jujur, mungkin saya berkhotbah tidak banyak bicara masalah berkat. Tapi hari-hari ini,
Saya nggak tahu kenapa kok Tuhan dorong saya dalam beberapa minggu ini untuk belajar tentang ini, saudara. Nah, mari kita lihat, saudara. Ragam berkat yang dijanjikan tentu apa? Yang pertama, kalau kita lihat dalam, saya coba ambil secara acak, saudara, dari Ulangan 28 ayat 3 sampai 13. Yang pertama adalah berkat dalam rumah tangga, diberkatilah buah kandunganmu. Ini bicara masalah rumah tangga, ini bicara masalah keturunan. Ini janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan. Saudara mungkin berkata, loh, kenapa janji Tuhan ini kayaknya belum digenapi pada saya? Saudara nggak usah takut. Janji Tuhan tetap janji. Yang diperlukan adalah kesabaran, ketaatan, saudara, kesetiaan, saudara. Nggak usah takut. Abraham 60 tahun menunggu. Saudara katakan, loh, janganlah saya 60 tahun. Enggak, saudara. Tetap saudara percaya aja. Jangan ragu, saudara. Karena ini janji Tuhan. Yang penting kita dengar firman Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan. Amin, saudara. Apalagi bagi rumah tangga kita, diberkatilah engkau waktu masuk, diberkatilah engkau waktu keluar. Jadi waktu masuk ke rumah diberkati, waktu keluar rumah diberkati. Saudara perhatikan. Jadi waktu masuk seolah-olah saudara begini. Ada orang terima tamu di pintu saudara, waktu engkau masuk langsung dikasih berkat. Plek. Waktu engkau keluar juga, sebelum engkau berangkat, melangkahkan kaki keluar, diberkati lagi. Enak enggak? Jadi rumah saudara itu menjadi rumah berkat. Amin, saudara. Diberkati kau masuk ke rumah, diberkati. Karena bisa saja terjadi di luar sana ada apa-apa, kan begitu. Diberkati. Dan sebelum engkau menghadapi di luar, diberkati lagi sebelum engkau pergi. Nah, ini janji Tuhan, saudara. Karena kita nggak tahu begitu keluar rumah ada terjadi apa. Seperti sekarang misal stay at home. Kenapa? Karena dianggap rumah itu paling aman. Walaupun orang mengatakan di luar sana saya perlu cari makan. Saudara-saudara, sekali lagi saya ulangi, orang katakan, saya melihat ini, saya mulai mengerti, saudara, ketika belajar dari kebutuhan menurut teori Maslow. Memang kebutuhan primer manusia itu makan dan minum. Yang kedua baru rasa aman. Sehingga ketika makan minum dia terancam, dia akan mengabaikan rasa aman. Itu yang terjadi hari ini, kan? Tapi saudara, mari kita terus belajar. Tinggal di rumah diberkati oleh Tuhan. Keluar rumah diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi itu bagi rumah tangga. Berarti bukan hanya kita, seisi rumah kita. Ketika masuk ke rumah diberkati Tuhan, keluar rumah diberkati Tuhan. Nah, sekarang bisnis atau ekonomi ini malah cukup banyak, saudara. Jadi saudara, yang diberkati Tuhan ada orang yang berusaha, orang yang bekerja, orang berbisnis. Bukan orang yang tidak buat apa-apa, saudara. Tolong ya, jangan saudara merasa, saya ingin diam-diam, tapi saya ingin melihat Tuhan bekerja bagi saya. Enggak, saudara. Lihat, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi saudara, bukannya orang kota, orang kampungmu diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau engkau sedang berladang, punya ladang di kampung, tolong kelola ladang itu. Jangan ditelantarkan, saudara. Kalau engkau di kota juga, silakan, saudara. Nggak ada masalah. Jadi orang kota, orang ladang, sama-sama diberkati Tuhan. Di kota engkau diberkati, di ladang engkau berkati. Kalau engkau punya bisnis dua-dua juga, silahkan. Berarti double berkatnya. Engkau bisnis di kota diberkati, di ladang juga diberkati. Amin, saudara. Amin. Saudara-saudara lihat. Apalagi, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Zaman dulu kan orang pertanian, peternakan, itu aja. Diberkati. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Saudara punya usaha. Tuhan perintahkan berkat. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Lumbung itu bicara perbendaharaan. Ketika saudara cek rekening saudara mulai semakin menipis, saudara. Gimana kira-kira? Saldo nurun terus? Saudara mulai hidup dari tabungan? Gak usah takut, saudara. Kalau kau dengar firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan, usahamu, segala usahamu. Kecil-kecil lakukan, saudara. Amin, saudara. Bukan masalah besarnya usaha, saudara. Yang penting kita punya usaha. Dan serahkan pada Tuhan. Pasti Tuhan berkati kita. Nah, kemudian sudah apa lagi masalah bisnis? Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini dapur, saudara. Bakulmu, tempat adonanmu.
Gimana saudara? Beras saudara mulai habis? Saya berharap tidak. Kita bersyukur saudara, gereja kita selalu mengatakan pada jemaat, kalau saudara memang, nggak usah malu saudara, kalau saudara memang kesulitan atau bakulmu, tempat berasmu, tempat persediaan adonanmu udah kosong, saudara-saudara tolong lapor ke gereja. Amin saudara, saya percaya gereja kita kalau hanya mengisi bakul masih cukup lah. Asal jangan mengisi gudang saudara. Kalau hanya mengisi bakul saudara seberapa besar sih? Bakul masak saudara, bakul makan saudara seberapa besar saudara? Untuk 5 orang? Nggak apa-apa. Tolong lapor ke gereja saudara. Saudara-saudara lihat, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah yakni langit untuk apa? Memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Kembali saudara, memberkati segala pekerjaanmu. Saudara, ini yang harus kita coba pahami dari Tuhan. Karena itulah saudara-saudara saya katakan tadi kepada kita, yang Tuhan mau sederhana, dengar aja perintah Tuhan lakukan. Enggak usah dikalkulasi nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu, saudara. Apalagi berkat Tuhan bagi kita, saudara. Lihat, Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Wow, kayaknya kalau orang sudah pada posisi ini, kan luar biasa, saudara. Sudah tidak perlu lagi meminjam, saudara. Saudara, barangkali kita bermimpi seperti ini. Saudara yang masih punya kreditan, saudara, mungkin saudara sedang minta dijadwal ulang, saudara, pembayarannya. Saya tahu adanya perusahaan sekarang. Jadi bank-bank sekarang itu penuh dengan permohonan penjadwalan ulang cicilan. Ya, saudara-saudara mungkin berbahagia ketika ada berita pemerintah melarang debt collector untuk menagih dalam masa pandemi ini. Tapi bukan berarti lunas. Hanya penundaan, saudara. Karena itu, saudara, ini kesempatan sudah dekatkan diri sama Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Lakukan, supaya apa? Diisi Tuhan, perbendaharaan saudara. Diisi Tuhan, dan kemudian engkau memberi pinjaman kepada banyak banyak, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin saudara? Ini yang kita mau saudara. Ini akan terjadi karena ini janji Tuhan. Apalagi berkat Tuhan. Yang berikutnya berkat keamanan atau perlindungan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Wah, ini istilahnya bagus sekali ya. Bersatu jalan mereka datang, tapi mulai terpencar mereka bertujuh jalan. Gimana saudara? Berarti yang menyerang bukan hanya satu, karena hanya satu nggak mungkin 7 jalannya. Berarti minimal mereka lebih dari 7 orang, betul nggak? Berapa orang kira-kira yang saudara merasa ingin menganiaya saudara, ingin merusak keluarga saudara, ingin merusak bisnis saudara? Selama kita dengar baik-baik firman Allah, melakukan perintah Allah, mereka boleh datang bersatu. Tapi kemudian pecah kongsi mereka, pekong. Mereka lari kucar kacir. Yang tadinya mereka sudah buat kesepakatan, tapi begitu ketemu saudara, bungkam 1000 bahasa. Wow. Asal jangan saudara katakan semoga penagih hutang yang begitu. Bukan itu maksudnya ini saudara. Karena tadi saudara di awal sudah dikatakan orang kita memberikan pinjaman bukan meminta pinjaman, betul. Tapi ini orang-orang yang ingin mencederai kita. Bisa saja kita tanpa sadari ada orang gak suka dengan kita, orang yang cemburu dengan bisnisnya kita, orang yang cemburu dengan keluarga kita, merancang yang jahat terhadap kita dan sebagainya. Bisa saja kita gak tahu hati manusia. Tapi kalaupun mereka bersatu datang, satu jalan datang, tapi 7 jalan mereka lari, saudara-saudara. Nah, berkat rohani ini yang luar biasa. Tuhan akan menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Berarti kita ini hubungan dengan Tuhan itu apa? Kudus itu artinya spesial, saudara. Terpisah dari yang lain. Umatnya yang kudus, umatnya yang khusus. Jadi kita ini menjadi umat yang spesial bagi Tuhan. Yang kedua, nama Tuhan telah disebut atasmu. Makanya kita sebut anak Tuhan.
Dulu-dulu saya masih ingat saudara, kalau ada orang Kristen mengatakan dia anak Tuhan, orang lain katakan, oh sombong kali kau anak Tuhan, memang siapakah rupanya? Apa hak bilang kau anak Tuhan? Wah, ya kita berhak sama Tuhan, karena apa? Karena kita dengar perintah Tuhan kita lakukan. Maka dikatakan nama Tuhan telah disebut atasmu, anak Tuhan saya. Amin saudara, anak Tuhan. Apa sampai di situ berkat Tuhan? Tidak saudara, lihat. Berkat karir atau prestasi, ini ayat yang seringkali dibanggakan oleh banyak orang, saudara. Tapi mari kita coba lihat. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara-saudara, ini tidak terjadi dengan sendirinya. Artinya apa? Saya pernah bertanya pada mahasiswa saya, saudara lebih memilih ekor gajah ataukah kepala semut? Banyak mahasiswa mengatakan, kepala semut, kecil-kecil yang penting kepala. Saudara kepala, tapi yang dikepalai siapa? Cuma badan semut. Saya katakan, kalau engkau sudah jadi kepala semut, engkau tidak punya ambisi lagi dalam hidup. Kau udah jadi kepala kok. Tapi saya katakan, kalau engkau memilih jadi ekor gajah, engkau punya obsesi. Kapan aku jadi kaki ya? Kapan aku jadi badan gajah ya? Kapan aku jadi kuping gajah? Kapan aku jadi kepala gajah? Jadi ada banyak obsesi saudara. Ada banyak impian saudara. Sehingga sekarang kalau saya katakan, saya memilih bagus jadi ekor gajah. Sebab apa? Saya ditantang dari ekor sampai kepada kepala. Kalau jadi kepala mau ngapain lagi? Artinya apa saudara? Kalau dikatakan di sini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Artinya apa? Kalau engkau memulai karir di ekor, yakinlah, berjuanglah, berusahalah. Supaya Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala. Amin saudara. Supaya Tuhan membawa engkau menjadi kepala. Yang kedua, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan tidak mengatakan engkau akan tetap di situ, enggak, naik. Naik. Saya ingin tanya saudara, seandainya saudara buat tangga dalam hidup saudara, katakanlah tangga ini 10. Kira-kira saudara di tangga yang keberapa sekarang ini? Saya berharap tidak ada saudara mengatakan saya sudah sampai tangga 10. Sebab kalau seperti itu tinggal kita minta sama Tuhan supaya Tuhan bawa saudara kembali ke pangkuannya. Karena saudara sudah sampai final, garis finish, betul? Udah menyelesaikan garis akhir, betul? Halo? Saya berharap saudara tidak mengatakan saya sudah di level 10. Atau saya tinggal selangkah level 9. Udah kaki bahkan udah naik, tinggal cek, udah nyampe. Jangan dulu saudara. Itu sama dengan saudara mengatakan hidupmu akan segera berakhir. Kira-kira seperti apa saudara? Kalau sekali lagi saya katakan ada 10 tangga, 10 level saudara. Saudara sekarang di tangga keberapa kira-kira? Mau di tangga 2 pun saudara, janji Tuhan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Artinya apa? Tidak akan Tuhan izinkan engkau turun ke tangga 1. Karena engkau sudah ada di level 2. Pertahankan saudara. Engkau terus naik. Banyak cara digunakan Tuhan untuk bawa kita naik. Contoh yang sering saya katakan, orang kalau mau naik kelas harus lewat ujian. Kalau dia lulus ujian, baru naik kelas. Seandainya ada murid mengatakan, saya nggak mau ujian, tapi saya pengen naik kelas. Kalau saudara sebagai guru, saudara kira-kira bilang apa sama anak ini? Saya pernah katakan pada mahasiswa saya, biasalah kalau memulai sebuah perkuliahan baru, kasih silabus. Kemudian persyaratan kuliah, bla bla bla. Biasanya mahasiswa protes, Pak, bisa nggak tugasnya dikurangi? Saya katakan sama mereka, oh jangankan dikurangi, ditiadakan pun bisa. Langsung mereka, hore! Wah Bapak ini baik sekali. Oke. Saya bilang, kita sepakat. Mata kuliah ini tidak ada tugas. Wah hore, kata mereka. Oke. Saudara setuju? Setuju Pak. Kalau begitu tidak ada nilai. Mereka diam. Loh kok nggak ada nilai Pak? Loh apa mau dinilai nggak ada tugas? Oh kalau gitu ada tugas lah Pak. Ya berarti ya itu supaya ada nilai. Amin. Paham maksud saya saudara?
Kadang-kadang kita pengen hidup yang gampang, tapi pengen naik. Saudara tahu, naik tangga itu nggak enak. Betul nggak? Apalagi saudara punya rematik dan asam urat. Nggak enak naik tangga. Tapi saudara nggak bisa katakan, saya nggak mau naik, tapi saya mau di atas. Saya mau sampai di atas. Lihat Tuhan katakan, engkau akan tetap naik. Artinya apa? Berjuang untuk tetap naik. Tuhan akan membawa engkau naik dan naik dan naik dan naik terus. Amin, saudara. Coba saudara evaluasi hidup saudara. Nggak usah jauh-jauh. Hari ini dengan 5 tahun yang lalu, engkau naik nggak? Atau malah turun? Coba evaluasi saudara. Kalau saudara mengatakan saya nggak naik, saya nggak turun. Loh kenapa? Kok betah di situ? Apa nggak bosan di situ aja? Nggak punya keinginan naik, saudara. Oleh karena itu, saudara, hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Saya nggak mau bicara kutuk, tapi saya ingin bicara berkat hari ini. Intinya cuma sederhana. Dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Maka segala janji ini untuk rumah tangga saudara, untuk bisnis saudara, untuk keamanan saudara, bahkan termasuk juga untuk karir saudara, prestasi saudara, Tuhan janjikan. Saudara-saudara, kita pasti bisa mencapai itu semua. Karena apa? Karena Tuhan yang berjanji menyertai kita untuk mencapai berkat-berkat ini. Amin, haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita hari ini. Ada satu lagu pujian saudara, pujian ini dulu sering kita nyanyikan, bahwa kemanapun kita melangkah, tadi dikatakan baik di kota maupun di ladang, tapi ada janji berkat dari Tuhan bagi kita bersama-sama. Bahkan sama seperti janji Tuhan kepada orang Israel, di mana kakimu berpijak, tempat itu menjadi milikmu. Ketika Tuhan bawa orang Israel keluar dari satu persinggahan, tempat persinggahan yang lain, kadang-kadang mereka tidak ada air. Tapi kehadiran bangsa Israel membuat tempat yang gersang menjadi tempat yang berair. Amin, saudara. Kehadiran orang Israel membuat daerah itu menjadi daerah yang subur. Haleluya. Kemanapun kakiku berjalan, mana yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa. Selama ku bekerja dengan taat dan setia. Mari berdiri bersama-sama, katakan lagi, kemanapun kakiku berjalan. Kemanapun kakiku berjalan, Amin. mana yang aku pijak dapat kau berikan. Dan apapun yang aku kerjakan, bila kau turun tangan, pasti menghasilkan. Selalu ada berkat yang telah kau sediakan. Selama ku percaya pada janji-Mu Tuhan, selalu ada berkat mengikuti senantiasa.
Bapa di sorga, hari ini Engkau mengajar kami ya Tuhan. Bahwa sesungguhnya yang Tuhan mau, supaya kami mau dengar firman Allah dan melakukannya. Bukan memperdebatkannya ya Tuhan. Engkau yang berjanji bahwa berkat-berkat yang kami dengar hari ini menjadi bagian kami. Engkau akan memerintahkan berkat untuk kami selama kami mau dengar firman Allah dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang paham, hati yang taat kepada Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengarkan Tuhan. Hati yang mau melakukan perintah Tuhan bagi kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang dengarkan kebenaran ini pada hari ini. Kalau ada jemaat yang masih bergolak atau bimbang dengan kebenaran ini, Tuhan kiranya bekerja dalam hati dan pikiran mereka. Kami berani melakukan firman Allah sekalipun kami dalam kesulitan kami. Ini sebagai satu batu uji bagi kami Bapa. Kami tidak mau kesulitan kami sebagai alasan bagi kami untuk tidak melakukan firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat semua jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu di rumah sebagaimana janji-Mu. Berkati jemaat-Mu ketika mereka keluar dari rumah. Di mana mereka berada, Tuhan jaga lindungi mereka. Berkati rumah tangga jemaat Tuhan. Berkati keluarga jemaat Tuhan. Berkati bisnis, pekerjaan jemaat Tuhan. Sebagaimana janji-Mu hari ini Bapa. Perbendaharaan kami kiranya diisi penuh oleh Tuhan. Hamba berdoa khusus Tuhan bagi jemaat yang mulai kesulitan dalam menangani masalah-masalah bisnis mereka. Karena banyaknya tagihan-tagihan yang harus dilunasi Bapak. Sementara bisnis mereka tidak berjalan. Bapak di dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka Bapak. Buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga semua bisa terselesaikan Bapak. Bapak berkati bangsa dan negeri ini. Jauhkan dari bencana yang berkelanjutan Bapak. Biarlah Tuhan pandemi ini bisa selesai. Dan ekonomi bangsa ini terpulihkan dengan baik. Sadarkan kami Bapak bahwa kami perlu sepakat bekerja bersama-sama untuk keluar dari masalah ini. Tidak memperdebatkan persoalan, tapi sama-sama mencari solusi atas persoalan ini Bapak. Para pemimpin kami diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memimpin negeri ini ya Tuhan. Kota kami, kota Medan, kota di mana kami berdiam juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah sejahtera ada di kota ini Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akhiri ibadah ini, Tuhan tetap bersama dengan kami. Dimanapun kami berada. Biarlah ucapan syukur selalu kami kembalikan pada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah ini dengan bersyukur kepada Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari buka hatimu, arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas wilayahmu. Dan tangan Tuhan yang kuat melindungi engkau dan melepaskan engkau dari segala yang jahat. Dan sakit penyakit pun dijauhkan daripadamu. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan membuat engkau berhasil apapun yang engkau kerjakan, baik hari ini, besok, sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.